kemudian beberapa minggu selanjutnya ya, setelah aku menginap di sana, kami menginap lagi. Waktu itu weekend juga, tapi waktu itu kalau nggak salah liburnya 2 hari kalau nggak salah itu ya, libur kuliahnya. Jadi aku nginep di sana 2 hari juga, 2 malam gitu. Nah waktu itu orangnya juga sama yang menginap di situ. Jadi anggotanya itu ada 8 orang waktu itu. Tapi waktu itu tidurnya beda posisi guys. Waktu itu aku tidurnya di ruang tamu yang ada sofanya ya. Nah sedangkan yang temen aku bertiga di depan televisi, kemudian sisanya ada yang di kamar juga. Waktu itu yang di sofa cuma aku tidur sendirian di situ guys. Sofanya itu ada berapa ya? Kalau nggak salah ada 3 waktu itu sofanya. Jadi sofanya yang kecil 2 gitu, yang panjang ada 1. Nah aku tidurnya di sofa yang panjang. Waktu itu udah larut malam juga sih, kami tidurnya sekitar jam berapa itu ya? Mungkin jam 1 kalau nggak salah, atau kurang gitu ya. Aku juga udah lupa itu. Yang aku ingat cuma mimpinya guys. Jadi pas aku tidur nyenyak di sofa ya, temen aku juga udah pada tidur waktu itu. Kebetulan waktu itu yang terakhir tidur cuma aku dan 1 orang lagi temen aku guys, yang di depan TV itu ya. Dia matiin TV-nya dan aku tidur di sofa. Entah kenapa waktu itu aku pengen aja gitu tidur di sofa situ ya. Nah pas aku tidur lelap, tiba-tiba aku mimpi lagi guys. Tapi ini mimpinya sama, ceweknya juga sama ya yang waktu itu aku mimpi. Tapi kali ini dia memakai baju merah. Nah kemudian waktu itu aku tidurnya miring ke kanan ya, karena di sofa gitu. Kepalaku di apa itu namanya, di tangan sofa itulah, di dekat tangan sofa. Nah jadi aku tidurnya mengarah ke kanan, dan mimpinya pun sama. Waktu itu aku juga sedang tiduran ya di sofa dalam mimpi itu. Kemudian aku melihat ada cewek yang tadi tiba-tiba muncul di hadapan aku guys. Dan bajunya juga sama ya, pakai jubah tapi warnanya merah guys. Nah jadi dia agak lama berdirinya di situ sampai tiba-tiba dia menghilang guys. Nah jadi pas subuhnya aku kebangun lagi dan aku ingat banget itu mimpinya, tapi aku belum cerita ini sama teman-teman aku. Kemudian malam yang kedua waktu itu aku habis maghrib kalau nggak salah, sekitar jam 7-an. Aku keluar sama inisial S, anggap aja inisial S ya, teman aku. Nah waktu itu inisial S ini disuruh beli cemilan lah ya buat kami nongkrong malam. Nah jadi aku pergi sama dia jalan kaki gitu. Di depan gang kos itu ada banyak yang jualan ya. Jadi kami belinya di situ aja, beli kopi, beli ini segala macam. Nah waktu di perjalanan, entah kenapa si inisial S ini tiba-tiba ngomong gitu ke aku. Katanya adik tingkat kami ada yang bisa ngelihat jin gitu ya. Pokoknya mata batinnya kayaknya kebuka gitu. Dia tahu kalau di tempat-tempat yang ada jinnya. Jadi waktu itu dia datang ke kos kami itu guys, kos yang kami tempati itu ya. Waktu itu katanya dia
ada yang dikerjakan gitu di situ. Jadi dia datang ke kos itu. Nah, kemudian kata temen aku ya, kata adik tingkat kami itu, dia bilang di situ, maksudnya di kos itu ya, ada penunggunya guys, dan penunggunya itu adalah cewek. Nah, jadi waktu itu aku tanya lagi temen aku, gimana itu ceweknya, rambutnya apakah panjang itu atau pakai apa dia? Dan temen aku bilang katanya sih yang dia lihat itu ceweknya rambutnya panjang. Nah, dan dia juga memakai jubah gitu biasanya, jubah panjang sampai ke kaki gitu guys. Nah, dari situ aku yakin yang aku mimpin itu adalah penunggu kos itu guys. Kemudian aku cerita sama dia, waktu aku tidur di situ, kataku, aku pernah mimpi 2 kali ditemuin sama cewek seperti yang dilihat oleh adik tingkat kami itu guys. Lalu dia bilang, oh mungkin dia mau nunjukin kalau dia ada di situ, kata teman aku. Ya udah, aku yain aja gitu ya kan. Dan aku pun nggak terlalu takut sih karena orangnya rame gitu ya di situ. Tapi waktu cerita itu kami cuma berdua di jalan sambil cerita gitu. Kemudian kami sampai di kos ya, jalan tadi. Lalu kami melanjutkan nongkrong bareng gitu. Jadi nggak apa-apa sih, nggak ada perasaan apa-apa aku waktu itu. Cuma sekedar tahu aja gitu ya bahwa di situ ada penunggunya. Nah, sampai saat ini pun kayaknya masih ada deh di situ ya, tapi sekarang yang ngekos di situ udah nggak ada lagi orangnya. Sekarang tempatnya itu jadi dulu kan ditempati sama anak-anak kuliahan gitu ya. Sekarang mungkin ditempati orang usaha gitu ya. Di situ setiap pagi ada yang jualan gitu guys. Mungkin orang nyewa tempat itu, atau mungkin juga itu keluarga pemilik kos itu guys yang nempatin sekarang. Dan teman-teman aku pun waktu itu nggak ada niat ngusir-ngusir gitu ya sama penunggunya itu. Jadi didiamin aja guys. Entah mungkin mereka pernah lihat sesuatu atau kejadian sesuatu juga di situ, nggak tahu juga. Waktu itu aku nggak banyak nanya sih sama mereka. Cuma ya itu tadi, ada adik tingkat kami yang bisa melihat gitu ya. Setiap kali dia ke situ pasti melihat sosok cewek itu guys. Oke, mungkin ini dulu cerita misteri yang pernah aku alami dulu ya, waktu zaman kuliah gitu ya. Nanti kita lanjut lagi ke pengalamanku yang lainnya guys. Masih banyak lagi guys stoknya. Jadi buat kalian yang suka cerita misteri, silahkan di subscribe dan di like dan di share guys. Untuk sementara video reaction ditahan dulu ya. Mungkin beberapa minggu ke depan baru ada konten reaction lagi guys, karena masih rentan banget gitu kalau nge-reaction. Mungkin ada kemungkinan dihapus oleh pihak YouTube lagi. Jadi sementara kontennya ini dulu ya, dan kayaknya aku upload cuma 1 kali seminggu. Jadi tetap stay di channel ini ya, jangan lupa di subscribe. Kalau boleh tekan tombol like-nya juga, dan nyalakan loncengnya agar setiap kali aku upload kalian gak ketinggalan info ya di notifikasinya maksudnya. Oke, cukup dulu untuk video hari ini. See you in the next video. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sorry banget kalau
aku ceritanya agak gimana gitu ya, agak kaku gimana, karena ini aku lagi kecapean banget guys, banyak banget apa ya, kesibukan di luar. Jadi ya beginilah, semoga kalian dapat mengambil pengalaman dari cerita-cerita aku ini ya. Semoga kalian terhibur juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.